Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Vintage akan mempresentasikan aplikasi Amanah yang beranggotakan Gembita Larasati, Lutfia Sungkar, Muhammad Irfan Maulana, dan Sofil Muna Aulia. Untuk pembahasan di sini meliputi tentang visi misi produk, keunggulan, jenis inovasi, kritikal dan tautan. Untuk tentang Amanah, jadi PT Amanah Fintech Syariah adalah sebuah perusahaan finansial teknologi fintech syariah pertama yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa untuk melakukan kegiatan pendanaan pada UMKM mikro kecil menengah dengan prinsip syariah peer-to-peer lending syariah. Cara menjembatani antara pendana dengan para pinjam. Amanah juga didirikan oleh Lutfi Ardiansyah yang juga sebagai CEO di perusahaan Amanah. Prinsipnya ini Lutfi Ardiansyah mendirikan Amanah dengan tujuan untuk membantu UMKM dalam mendapatkan akses permodalan. Untuk visi misinya, visinya menjadi halal bagian dari gaya hidup untuk semua orang. Menghubungkan orang dengan ekonomi halal, membuatnya diterima universal karena memberikan dampak. Terus fokus organisasi mendanai masa depan industri halal melalui digital converting yang islami. Budaya organisasinya halal, mematuhi nilai-nilai syariah secara utuh, toib, menjaga tata kelola organisasi yang baik, maslahat menciptakan nilai yang bermanfaat, Sahlun menghadirkan kepuasan bagi pelanggan. Itu visi misinya dari Amanah. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Gempita. Dipersilakan. Oke, terima kasih Saudari Lutfia Sungkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk dari Amanah. Dilansir dari situs www.amanah.id, produk-produk yang ada di Amanah yaitu pertama, pembiayaan. Produk pembiayaan merupakan pendanaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pendana yang diwakili oleh Amanah dengan mitra Amanah saling bekerja sama untuk membiayai suatu proyek usaha. Akad yang digunakan bisa dua macam, yaitu akad mudharabah atau akad musyarakah. Yang kedua, ada wakaf. Produk wakaf merupakan pendanaan yang bertujuan untuk beramal atau tidak mendapat keuntungan. Hal-hal yang dibiayai dengan produk wakaf dapat bermacam-macam. Yang terpenting bersifat jangka panjang atau tidak habis pakai seperti pembangunan masjid, rumah sakit, atau wakaf produktif untuk usaha pertanian. Dan yang terakhir ada infak. Produk infak merupakan pendanaan yang bertujuan untuk beramal atau tidak mendapat keuntungan. Hal-hal yang dibiayai dengan produk infak dapat bermacam, yang terpenting bersifat sekali atau habis pakai seperti membantu fakir miskin, bantuan bencana alam, dan lain-lain. Nanti ada Ika. Oke, sekarang saya akan membahas keunggulan. Untuk keamanan nasabah, platform ini mempunyai beberapa keunggulan yang harus diketahui, antara lain. Pertama, menjadi fintech syariah pertama yang diawasi dan berizin OJK. Kedua, terintegrasi dengan sistem Dukcapil atau kependudukan dan pencatatan sipil. Yang ketiga, sistem KYC atau Electronic Know Your Customer dan scoring. Keempat, tanda tangan langsung dengan pendana dan penerima dana secara digital. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan asuransi syariah. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh
Rekan saya, Saudara Irfan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis inovasi. Oke, next. Yang pertama yaitu produk innovation. Amanah Fintech Syariah merupakan perusahaan penyedia platform investasi P2P lending dengan format syariah pertama di Indonesia. Platform ini memungkinkan masyarakat umum untuk melakukan kontribusi sosial, wakaf, infak, sedekah, dan berinvestasi secara syariah untuk ikut memajukan ribuan pelaku usaha keuangan mikro dan menengah UMKM yang menjadi mitra amanah. Next. Yang kedua yaitu proses innovation. Komitmen amanah terhadap syariah dibuktikan dengan menjadi fintech syariah yang terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai startup syariah, kami yakin bersinergi itu berjamaah adalah lebih penting bagi umat dibandingkan menjadi startup yang disrupt atau mengacaukan industri yang telah ada. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan pelaku finansial yang selama ini menjadi ujung tombak syariah kepada UKM dan masyarakat pedesaan, yaitu LKMS. Dengan begitu bukan saja kami amanah melakukan standarisasi transaksi syariah kepada para pelaku usaha, namun juga kepada LKMS yang ada. Oke, next. Yang terakhir yaitu inovasi organisasi. Organization innovation adalah suatu sistem yang sejalan dan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan amanah hanya memiliki kantor pusat yang ada di Jakarta untuk menjalankan operasional perusahaan. Amanah tidak memiliki kantor cabang juga karena sudah memiliki banyak mitra di berbagai daerah. Di situs resmi, Amanah tertera info mengenai struktur organisasi, akan tetapi tidak lengkap sampai ke divisi-divisi. Next. Dan berikut adalah struktur organisasi dari Amanah. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Sofil. Baik, selanjutnya ada Critical Success Factor atau CSF. CSF ini merupakan istilah manajemen untuk menyebut elemen-elemen yang diperlukan bagi organisasi ataupun proyek untuk mencapai misinya. CSF dari Amanah itu sendiri ada 3. Yang pertama ada Customer Centricity. Customer Centric ini merupakan pendekatan pemasaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan juga minat dari konsumen itu sendiri. Amanah hadir sebagai perusahaan finansial atau fintech penyedia platform investasi peer-to-peer atau P2P lending dengan format syariah. Sebagai negara dengan komunitas masyarakat muslim terbesar dunia, Indonesia menyimpan potensi besar di sektor ekonomi syariah. Namun, sayang sekali potensi besar tersebut belum terkelola secara maksimal. Lembaga pengelola syariah yang belum begitu populer di Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Yang kedua ada ease of comprehensive. Amanah sudah mengikuti sertifikasi standar dan juga hukum yang berlaku di Indonesia dan juga diakui oleh AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, salah satu standar kepatuhan yang dimiliki oleh Amanah itu sendiri yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Amanah pun telah terdaftar di PSE, Menkominfo, dan juga mitra resmi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. CSF yang terakhir yaitu ada innovation. Nah, sejak efektif beroperasi, Amanah hingga saat ini tuh telah menjangkau lebih dari 1.000 pengguna organik dan juga 420 investor dengan perputaran uang yang mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Amanah pun melakukan inovasi-inovasi baru dengan melakukan kolaborasi bersama dengan Dompet Duafa. Dengan dukungan dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI dan juga Forum Wakaf Produktif atau FWP, Amanah Fintech Syariah akan menjadi inovasi baru dalam gaya berwakaf di Indonesia. Karena inovasi tersebut akan mendekatkan masyarakat dengan wakaf melalui platform digital.
Nah, berikut merupakan tautan dari web Amanah itu sendiri. Baik, selanjutnya dikembalikan kepada Lutfia Sungkar. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Gempita, Sofil, dan Irfan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, mari kita ringkas beberapa hal penting dari Amanah. Pada dasarnya, setiap pendanaan telah melalui proses screening dan analisa yang baik. Karena Amanah telah terpilih oleh OJK dan MUI dan memiliki DPS, Dewan Pengawas Syariah, sehingga bagi hasil yang ditawarkan, insya Allah relatif aman. Sekian presentasi dari kelompok 9 Vintage, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.